Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS, di mana surveyor akan melakukan hal ini. Yang pertama, R, surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kedua, D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, O, surveyor akan melakukan observasi. 4, W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan 5, S, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peraga. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-345 yang akan membahas kriteria program ketersediaan alat kesehatan. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar seluruh anggota organisasi di Puskesmas tahu, paham, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft akreditasi Puskesmas revisi ini meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen Puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan kefarmasian, bab 4, program prioritas nasional, bab 5, peningkatan mutu Puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Kita lihat standar akreditasi versi revisi menjadi 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Adapun materi baru yang disempurnakan pada siap versi revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut. Meliputi indikator mutu, sasaran keselamatan pasien dan PPI, MFK dan K3, Germas, UKM esensial, PPN, PISPK, area prioritas, dan penilaian terhadap Dinkes. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen Puskesmas melalui P1, P2, dan P3. Sobat sehat, kita lihat gambar 1, bab 1, kepemimpinan manajemen Puskesmas di video. Sobat sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar perencanaan Puskesmas. Kemudian kita juga sudah membahas 4 kriteria dari standar tata kelola organisasi. Kita juga sudah membahas 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya di video 340 sampai 348 ini kita akan membahas 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Ada 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Di video 345 ini kita akan membahas kriteria 1.4.6 program ketersediaan alkes yang merupakan salah satu kriteria dari standar 1.4. Kita bahas dulu pernyataan standar 1.4. Manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Selanjutnya kita bahas kriteria 1.4.6 yang pernyataannya adalah Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.4.6 ini adalah penggunaan aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan atau ASPAK oleh Puskesmas
dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar prasarana, sarana, dan alat kesehatan. Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi untuk menjamin kebenarannya. Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. Adapun elemen penilaian dari kriteria 1.4.6 ini meliputi elemen penilaian pertama, yaitu dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. Ini adalah R. 2. Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik. Surveyor akan melihat D, O, dan W. Ketiga, dilakukan pemelihara dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik. Elemen penilaian yang dilakukan oleh surveyor melalui D, O, dan W. Berikutnya kita lihat video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian kriteria 1.4.6. Dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian program jaminan ketersediaan alat kesehatan meliputi ada dokumentasi inventarisasi alat kesehatan sesuai ASPAK atau regulasi. Kita lihat Permenkes RI 31 tahun 2018 tentang ASPAK dan lihat Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas yang menjelaskan standar alat di puskesmas, baik standar alat kesehatan untuk layanan UKM maupun standar alat kesehatan untuk layanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium. Ada dokumentasi pelaksanaan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik. Surveyor juga akan melakukan observasi dan wawancara tentang pelaksanaan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan. Ada dokumentasi pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik. Surveyor juga akan melakukan observasi dan wawancara tentang pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan untuk layanan UKM maupun layanan UKP. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi kedua versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 345 ini kita telah membahas kriteria program jaminan ketersediaan alat kesehatan. Kita akan bertemu kembali di video 346 yang akan membahas tentang kriteria program pengelolaan sistem utilitas. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.